Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Sesuai permintaan kalian, di video kali ini kita akan bahas Arc Browser yang akhirnya rilis versi Windows-nya. Setelah pertama kali rilis di macOS dan sudah lama ditunggu versi Windows-nya, akhirnya Arc Browser merilis browser terbaru ini versi Windows yang bisa kita gunakan secara publik. Sejak pertama kali dirilis, Arc Browser ini menjadi cukup menarik karena menawarkan user interface dan juga user experience yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa browser lainnya seperti Google Chrome, Microsoft Edge, ataupun beberapa browser lainnya guys. Kira-kira fitur apa saja yang ada di Arc Browser ini? Tonton video ini sampai selesai. Sekarang kita akan langsung dulu dan install aja Arc Browser ke Windows yang kita gunakan. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin coba Arc Browser ini, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke arc.net. Dan di sini kita tinggal download aja Arc Browser versi Windows 11. Sayangnya untuk versi Windows 10 masih belum rilis ya, masih coming soon. Jadi tunggu aja untuk yang versi Windows 10-nya rilis untuk publik guys. Sekarang kita langsung download aja Arc Browser for Windows-nya dari sini. Setelah terdownload, kita langsung install aplikasinya, tinggal double klik aja dan kita tunggu proses installingnya sampai selesai. Setelah terinstall, ini adalah tampilan saat pertama kali kita jalankan Arc Browser-nya. Di sini langsung ada musiknya dan langsung ada animasinya seperti ini ya. Kita langsung pilih next aja. Kemudian di sini kalian bisa langsung buat akun Arc Browser atau kalian bisa sign in kalau misal sudah punya akun Arc Browser-nya. Selanjutnya di sini kalian bisa import juga beberapa data seperti bookmark, kemudian password juga dari browser kalian sebelumnya. Atau kalau tidak ingin import data kalian dari browser sebelumnya, tinggal pilih yang no, I won't type all my password again. Setelah itu tinggal pilih next. Lalu di sini akan ada arcade, ada nama kita, kemudian di sini ada ikonnya juga. Kalian bisa simpan atau bisa sharing ini. Fungsinya nggak tahu ini buat apa, tapi ini lumayan menarik, seolah-olah kita jadi anggota dari Arc Browser ini ya. Di sini kita tinggal pilih get started aja. Dan sekarang kita sudah masuk ke Arc Browser-nya. Teman-teman bisa lihat UI-nya sangat berbeda kalau dibandingkan dengan browser lainnya. Misal kita buka Microsoft Edge, tampilannya seperti ini, kemudian misal kita buka Chrome, tampilannya seperti ini. Jadi memang UI-nya berbeda ya jika dibandingkan dengan beberapa browser lainnya. Di bagian atas di sini ada icon dari Arc Browser. Kalau kita klik akan muncul beberapa menu setting yang bisa kita gunakan seperti set Arc as default browser, kemudian ada check for update. Di sini ada spaces, ada tab, extension, kemudian developer dan beberapa menu lainnya. Lalu di sini ada menu toggle sidebar. Kalau kalian klik ini dan kita langsung menemukan sebuah bug di Arc Browser-nya. Seharusnya sidebar ini kalau kita klik bisa ke hide ya. Nanti Arc Browser-nya akan jadi full screen. Tapi saat kita klik di sini sidebar-nya jadi hitam dan menu di bagian atas ini kalau kita klik tidak berfungsi guys. Ini bug pertama yang kita temukan di Arc Browser ini versi Windows ya. Setelah kita coba restart, di sini masih sama aja, menu-menunya tidak berfungsi. Mungkin kita harus buka tab baru guys. Kita buka tab baru. Misal di sini kita cari YouTube. Dan saat kita ketikkan YouTube, di sini langsung muncul URL YouTube dari The Browser Company. Ini developer dari Arc Browser ini ya. Kita hapus saja karena kita ingin masuk ke youtube.com ya guys. Barulah sekarang setelah kita buka sebuah website seperti ini, dia bisa jadi full screen dan menu-menu di bagian atasnya bisa berfungsi kembali. Kalau ingin menampilkan lagi sidebar-nya, kalian bisa klik di bagian atas ini. Atau kalian bisa arahkan kursor kalian ke bagian paling kiri, maka akan tampil sidebar-nya seperti ini guys. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini ada menu untuk back dan juga forward, ada refresh, lalu di sini ada menu copy. Setelah itu di sini kalian bisa masukkan URL, ada menu setting, dan di sini ada juga menu split view yang bisa kita gunakan untuk membuka beberapa halaman browser sekaligus dalam satu window seperti ini guys. Sekarang kita akan coba gunakan Arc Browser ini. Misal kita ingin buka sebuah halaman baru, teman-teman bisa langsung pilih search or enter URL di sini. Misal kita ingin buka levelupid.net dan sekarang kita sudah masuk ke levelupid.net-nya. Di sini kalian bisa setting, kemudian teman-teman bisa langsung share URL-nya. Kalian juga bisa tambahkan extension dan bisa aktifkan juga picture and picture. Kalian juga bisa copy URL-nya, tinggal pilih icon copy di sini. Nanti kalian bisa langsung sharing URL yang kalian buka ini ke teman-teman kalian, bisa lewat WhatsApp atau sosial media yang lainnya guys. Kemudian yang menarik lagi dari Arc Browser ini ada di bagian sidebar-nya.
karena disinilah bedanya Arc Browser ini dengan browser yang lain. Di bagian paling atas ini ada yang namanya favorit. Kalian bisa jadikan URL yang kalian buka ini sebagai favorit. Kalian bisa drag and drop aja ke bagian atas seperti ini. Atau teman-teman bisa klik kanan lalu pilih move to dan pilih favorit. Maka nanti URL-nya akan masuk ke favorit seperti ini guys. Mirip bookmark kalau di browser lainnya seperti Chrome atau mungkin Microsoft Edge. Selanjutnya di sini ada juga space, dan space ini kalian bisa setting atau bisa buat beberapa space di Arc Browser ini. Untuk menambahkan space baru kalian bisa pilih tanda plus atau add di bagian bawah, lalu pilih new space. Maka kita akan buat sebuah space baru, kalian bisa beri nama, misal kita beri nama reading. Dan di sini teman-teman bisa pilih tema dari space yang baru saja kalian buat. Teman-teman bisa gunakan yang dark mode atau yang light mode. Misal kita akan gunakan yang warna biru seperti ini, dan untuk opacity-nya kita akan turunkan sedikit. Sayangnya di sini warnanya masih solid color ya, belum bisa gradient color seperti yang ada di macOS. Setelah kita setting, tinggal pilih create space, maka sekarang kita sudah buat sebuah space baru dengan nama reading, dan kita bisa isi dengan URL-URL yang ada hubungannya dengan reading. Jadi kalian bisa buat space misal untuk gaming sendiri, untuk reading sendiri, atau mungkin untuk kerja. Dan untuk berpindah space kalian bisa gunakan shortcut ALT plus 1 untuk masuk ke space nomor 1, ALT plus 2 untuk masuk ke space nomor 2, dan ALT plus 3 untuk masuk ke space nomor 3. Atau kalian bisa klik aja icon titik di bagian bawah ini untuk berpindah dari space satu ke space yang lainnya. Fitur space ini menjadi menarik karena kita bisa organize kegiatan kita yang kita lakukan di web browser yang kita gunakan. Kemudian di sini ada sebuah folder Arc Basic yang isinya ada pinned tabs, kemudian ada spaces, dan beberapa fitur lainnya dari Arc Browser ini. Selanjutnya di sini ada new tab, kalian bisa buka tab baru, tinggal klik aja di new tab dan ketikkan URL yang ingin kalian buka. Misal kita ingin buka YouTube, ketik YouTube di sini. Kemudian misal kita buka sosial media lainnya ya, seperti Facebook, kita ketik Facebook aja. Jadi untuk buka URL baru atau buat new tab di Arc Browser ini rasanya memang beda dengan browser yang lainnya. Padahal secara fungsi sama ya, kita tinggal pilih new tab dan ketikkan URL-nya. Tapi karena UI-nya berbeda, experience-nya pun juga berbeda guys. Kalau kita lihat di bagian atas ini ada sebuah folder, kita juga bisa buat sebuah folder baru. Caranya bisa pilih add di sini dan pilih new folder. Kemudian misal kita beri nama sosmed. Lalu kita bisa masukkan URL yang sudah kita buka ini ke folder ini guys. Misal ingin masukkan TikTok, tinggal drag and drop aja seperti ini. Kemudian Instagram kita tinggal drag and drop juga, Facebook kita tinggal masukkan ke sini. Jadi teman-teman bisa manage atau organize URL yang sering kalian buka, misal ada sosial media, misal kalian buka website gaming, atau mungkin kalian buka seperti Canva, Figma, kalian bisa atur dan organize dengan mudah menggunakan Arc Browser ini. Lalu ada salah satu fitur lagi di Arc Browser ini yang menarik, yaitu pin tab. Teman-teman bisa pin tab yang sudah kalian buka atau URL yang sudah kalian buka. Misal kita ingin pin levelupid.net ke space level up ID, tinggal klik kanan di sini, pilih move to, maka sekarang levelupid.net akan dipin di space level up ID. Kerennya lagi di sini, misal kita buka artikel yang ada di levelupid.net, misal kita buka cara setup emu deck, kemudian misal di sini kita klik di icon subscribe, maka akan muncul picture and picture seperti ini. Kalian bisa close, dan kalau misal kita klik di icon levelupid.net yang sudah kita pin, maka akan kembali ke halaman awal dari Level Up ID atau sesuai dengan halaman yang sudah kita pin di sini guys. Kemudian salah satu fitur di Arc Browser ini adalah split view. Untuk mengaktifkan split view kalian bisa pilih menu di bagian kanan atas. Setelah itu misal kita ingin add right split, kemudian kita akan tambahkan di bagian kanan misal Instagram, maka dalam satu window seperti ini kita bisa buka dua website sekaligus. Kemudian kalau kita coba resize, ini juga bisa. Kalian tinggal drag and drop aja seperti ini untuk mengubah size dari split view yang kalian gunakan. Misal kita tambahkan lagi split view di bagian kiri, kita tambahkan Facebook, maka dia akan jadi seperti ini. Kita coba resize lagi juga masih bisa. Kita coba tambahkan lagi misal YouTube. Dan ternyata maksimal untuk split view-nya di sini 4 halaman ya. Kita tidak bisa tambahkan lagi karena menurut kami 4 ini sudah sangat banyak, dan kita coba resize di sini sangat terbatas ya kalau 4 halaman seperti ini.
Tapi masih bisa kalau kita ingin resize view yang kita gunakan. Kalau misal ingin mengurangi split view-nya, tinggal kalian close aja halaman yang tidak kalian inginkan. Selanjutnya di bagian kiri bawah juga ada menu archive. Di sini seperti history, tapi kalau kalian ingin buka history browsernya, shortcutnya sama. Tinggal pencet Ctrl H di keyboard kalian untuk membuka history browser dari Arc Browser ini, guys. Untuk shortcut yang ada di Arc Browser ini, kalian bisa masuk ke Arc Basic dan pilih shortcut. Kemudian teman-teman bisa baca beberapa shortcut yang bisa kita gunakan di Arc Browser ini. Selain untuk Windows dan juga macOS, Arc Browser saat ini juga ada untuk iOS. Jadi kalau misal kalian ingin sinkronkan dengan iPhone kalian pun juga bisa. Tinggal install Arc Browser versi iOS-nya. Untuk versi Android sayangnya masih belum ada ya. Tapi infonya akan segera rilis juga versi Android. Kita tunggu aja sampai nanti versi Androidnya rilis, guys. Jadi seperti itu teman-teman Arc Browser yang ada di Windows saat ini. Sebenarnya masih ada lagi beberapa fitur seperti menu setting di sini masih belum kita bahas ya. Teman-teman silahkan teman-teman explore sendiri seperti developer, ada view source, inspect elemen dan lain sebagainya. Semoga kedepannya beberapa bug dan juga performa dari Arc Browser ini ditingkatkan untuk yang versi Windows-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.